kasus tewasnya seorang wanita yang diduga akibat melakukan filler di sebuah salon di Sleman, Yogyakarta, kita akan tanyakan langsung kepada Ibda Akbar Ramadan, Kanit Reskrim Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta. Selamat sore, Pak Akbar. Selamat sore, Pak. Baik, bagaimana sebenarnya polisi meyakini bahwa korban yang meninggal dunia ini memang benar diakibatkan karena suntik filler di bagian dada yang ia lakukan? Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa meninggalnya salah satu wanita akibat dugaan malpraktik, untuk pastinya sampai saat ini kami masih menunggu hasil otopsi secara resmi dari pihak rumah sakit serta hasil laboratorium. Cuman karena di sini berangkat bahwasanya si korban ini sebelumnya berangkat ke salon ini dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat sakit apapun. Baik, kemudian diberitakan bahwa korban setelah melakukan suntik tersebut 5 jam kemudian mengalami kejang-kejang dan muntah-muntah. Nah, hal ini diketahui oleh pihak keluarga kah atau pihak mana yang mengetahuinya dan membawanya ke rumah sakit untuk dapat penanganan medis? Jadi untuk yang mengetahui korban mengalami kejang-kejang adalah pemilik salon, karyawan salon, dan salah satu pelanggan yang pada waktu itu juga berada di salon kecantikan tersebut, Mbak. Jadi ketika yang bersangkutan korban ini mengalami kejang dan muntah-muntah, posisinya ia masih berada di salon tersebut? Betul, masih di salon. Kemudian setelah mengalami kejang-kejang, korban dibawa ke rumah sakit oleh karyawan bersama dengan salah satu pelanggan yang pada waktu itu berada di salon tersebut. Baik, kemudian terkait dengan salon kecantikan tersebut, sudah berapa lama beroperasi sebenarnya dan melakukan pemberian jasa filler? Dari hasil pemeriksaan kami, salon ini sudah beroperasi sejak 2007. Kemudian pada tahun 2017 salon ini menambahkan sejumlah fasilitas seperti suntik filler dagu, bibir, dan hidung yang kemudian berjalan hingga kemarin sebelum kami temukan adanya dugaan tindakan malpraktik. Baik, jika sudah sejak tahun 2007 beroperasi dan mulai melakukan promosi ataupun menyediakan jasa filler, apakah ini merupakan keluhan pertama, kasus pertama yang terjadi di salon tersebut atau seperti apa informasi yang berhasil digali dari para tersangka? Untuk hasil pemeriksaan memang ini kejadian pertama kalinya. Di situ salah satu pelanggan sampai atau konsumen sampai meninggal dunia. Untuk sebelum-sebelumnya belum ada keluhan serupa. Baik, lantas dari hasil pemeriksaan keterangan, apa yang diindikasikan menjadi penyebab si korban ini meninggal dunia padahal sebelumnya selama ini tidak pernah mengalami kasus tersebut? Apakah ada perubahan produk, perubahan perawat atau seperti apa sebenarnya? Mengapa sampai korban ini meninggal dunia? Jadi untuk dugaan sementara memang terkait dengan prosesnya pun juga sudah tidak memiliki legalitas ataupun izin. Jadi secara prosedur sudah jelas menyalahi aturan. Selanjutnya juga dari bahan yang digunakan untuk disuntikan ke payudara yang saat ini masih kami kembangkan asal-usul dari bahan tersebut. Apakah memang diperuntukkan untuk payudara atau tidak seharusnya untuk payudara. Baik, kemudian Pak, ketika sudah dilihat bahwa korban ini mengalami kejang-kejang dan muntah sampai berujung meninggal dunia, terkait dengan tersangka ini, apakah mereka menyerahkan diri langsung atau seperti apa proses penangkapan terhadap para tersangka? Untuk proses penangkapannya sendiri, jadi kami berawal menerima laporan dari pihak korban yang mana merasa janggal dengan kematian daripada si korban ini. Selanjutnya kami melaksanakan rangkaian kegiatan penyelidikan dan selanjutnya terhadap 2 diduga pelaku ini langsung kami amankan karena memang pada waktu kita mendatangi TKP diduga pelaku ini juga berada di TKP. Selanjutnya kita amankan ke Polsek Depok Barat.
Baik, kemudian untuk jasa suntik filler yang disediakan di klinik kecantikan tersebut, berapa harga yang dipatok sehingga banyak mungkin karyawan atau korban yang tertarik? Untuk biaya dari jasa tersebut dihargai 2 sampai 2,5 juta setiap 100 cc-nya. Baik, kemudian kita tahu bersama dari penjelasan Bapak bahwa klinik ini tidak memiliki izin. Apakah penetapan tersangka berhenti sampai di pemilik dan juga karyawan yang melakukan tindakan penyuntikan filler atau akan dikembangkan lagi terkait dengan hal ini? Sampai saat ini pastinya kita akan kembangkan lagi karena untuk filler sendiri kan didapat bukan dari salon tersebut, jadi masih harus kita kembangkan lagi asal usul dari filler ini, kemudian juga hal-hal yang lain mungkin yang harus kita kembangkan. Baik. Seperti itu, Mbak. Terakhir Pak, karena sudah ada 2 tersangka yang sejauh ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, jerat hukum seperti apa yang menanti untuk kedua tersangka tersebut? Sementara ini kami sangkakan Undang-Undang Kesehatan yang mana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Baik, ini untuk kedua tersangka ya Pak? Siap, betul. Baik, terima kasih Pak Akbar telah bergabung bersama Terima kami kasih. di Berita Satu Sore. Salam